kalian semua. Sebelumnya perkenalkan, aku Rahmi Isra Hayati, mahasiswa semester 2 di Universitas Andalas jurusan Psikologi. Nah, pada psikologi prospek kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan, mengenai layanan disabilitas dan pendidikan inklusi. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan pemateri hebat kita di layanan disabilitas dan pendidikan inklusi, yaitu Bang Ridho Hardiansyah. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Oke, halo, selamat sore. Baik, untuk kabar kali ini sangat senang ya karena diundang sama teman-teman dari Hima Psikologi. Ya mungkin ini katanya judulnya Psikologi Prospek ya. Ini sangat bagus untuk teman-teman mahasiswa tentunya. Dengan diadakannya ini mungkin bisa mendapatkan gambaran gitu prospek dari psikologi ke depannya. Gitu Bang. Jadi Ira dengar Abang ini adalah alumni dari Psikologi Universitas Andalas kan Bang. Nah jadi sebelum sharing-sharing, Ira mau nanya nih mengenai pengalaman gimana sih Abang saat kuliah di Universitas Andalas sendiri Bang? Oke, pengalaman ya. Mungkin untuk pengalaman selama berkuliah, waktu itu saya sendiri tuh aktif di organisasi himpunan mahasiswa ya. Cuman waktu itu di awal pertama sekali itu merupakan individu yang bisa dibilang pasif gitu mungkin, tapi karena keadaan waktu itu jadi membuat saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama kali itu sih di angkatan ya, jadi ketua angkatan. Nah setelah itu di tahun kedua ditawari sama senior kita untuk ikut organisasi internal seperti Badan Pengurus Badan Forum Studi Islam, Forsip Al-Madani. Nah itu mengikuti organisasi itu. Nah kemudian pada saat itu masih di anggota Departemen Fungsional Kabinet, OCD waktu itu. Nah dimana waktu itu ketua himaya itu masih Bang Raffi. Kemudian yang selanjutnya itu di Forsip Al-Madani sebagai anggota Departemen KPSDM ya, PTN. Terus di tahun selanjutnya ketika tahun 3 itu ya. Nah tahun 3 itu diberikan kesempatan untuk naik untuk menjadi garda terdepannya Hima gitu. Jadi mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa. Nah mana saat itu mencoba untuk mengikuti semua alur yang harus dipenuhi. Nah, alhamdulillah waktu itu menjadi ketua Hima, himpunan mahasiswa psikologi kabinet aversi waktu itu. Nah, kemudian di tahun berikutnya diakhiri dengan mengikuti BEM UNAN. Nah, BEM UNAN waktu itu kabinet tekad juang. Nah, itu sebagai ketua bidang pelayanan sosial Kementerian Sosial Masyarakat, jadi berhubungan dengan masyarakat gitu. Wah, keren banget pengalaman ternyata. Oh iya, lagi lupa. Waktu itu kan juga ada ini ya. Kita kan internal psikologi juga punya klub-klub di Hima ya. Nah seperti AOP, ada Popsi, ada Insight, dan satu lagi itu YSP ya. Nah dari 4 nih itu diikuti 3, YSP enggak. Karena kenapa waktu itu ya? Karena kayak 3 nih yang merasa ada minat dan bakat di sana, jadi mengikuti Popsi, AOP sama Insight. Nah itu yang internal. Berarti sangat aktif dan mencoba semuanya iya, ya. Kebetulan waktu itu bisa mengikuti dan gimana ya? Karena mendapatkan perbedaan gitu loh, perbedaan paham yang dulunya itu pasif dan diberikan kesempatan dan coba mengikuti, dan ternyata membuat merubah banyak lah dari diri kan. Akhirnya abang merasa bagus lah untuk diikuti gitu. Nah, sekarang kan abang kalau boleh tahu bekerja di bidang disabilitas dan pendidikan inklusi kan Bang? Ya. Nah, Ira mau nanya nih terkait pengalaman karir abang yang berada di lingkup disabilitas dan pendidikan inklusi ini gimana Bang? Kalau untuk bekerja di layanan disabilitas dan pendidikan inklusif ini, yaitu abang sendiri itu sebagai analis peserta didik ya. Jadi di LDP ini kebetulan memberikan layanan individu profesional ya kepada anak-anak disabilitas yang
membutuhkan layanan gitu. Jadi ada berbagai macam hambatan anak seperti autis, GSA, ada Down syndrome, ada disabilitas intelektual, ada yang tunarungu dan banyak ya, berbagai macam hambatan. Nah di sana sendiri itu sebagai analis peserta didik yang timnya itu memberikan pendampingan layanan intervensi kepada anak-anak ini yang gunanya itu untuk mengurangi perilaku yang maladaptif tadi, perilaku yang mengalami gangguan tadi, untuk mengurangi sehingga dia juga bisa bersikap mandiri dan dia bisa untuk mandiri ke depannya gitu. Nah mungkin itu sedikit gambaran dari kerja di Universitas Layanan Disabilitas Pendidikan Inklusi. Selain yang abang lakukan tadi itu, ada nggak bang bentuk-bentuk karir lain yang mungkin ada di lingkup disabilitas dan juga pendidikan inklusi? Yang berhubungan dengan psikologi? Iya bang. Asesmen paling. Jadi kan kita kebetulan di LDP ini ada 3 bidang ya, ada administrasi, terus ada asesmen sama layanan intervensi. Nah kebetulan memang di LI ini layanan intervensi. Kemudian kalau yang satu lagi ini asesmen. Nah asesmen ini untuk melihat keadaan anak pada saat itu gitu. Jadi sebelum anak ini mendapatkan layanan, jadi mereka itu dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk melihat tumbuh kembang anak sama keadaan anak dan seperti apa keadaan anak, dan nantinya ini bisa didiskusikan ke tenaga ahli dan dari tenaga ahli bisa berdiskusi untuk program apa yang bagus untuk anak ini gitu, dengan keadaan anak yang seperti ini gitu. Jadi selain kita memegang anak memberikan layanan, kita juga sebagai asesornya gitu ya, kayak melakukan asesmen pengukuran kemampuan anak pada saat itu. Tadi Ira dengar abang ada mention soal UPTD LDPI Kota Padang. Boleh Ira tahu nggak bang kayak gambaran umumnya tentang UPTD LDPI Kota Padang ini gimana? Oke, baik. Untuk UPTD LDPI Kota Padang ini sendiri merupakan ya layanan disabilitas pendidikan inklusif, dan ini berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Nah tempatnya itu di Gunung Sari, nama daerahnya itu. Kalau dari bypass itu ada Simpang Basnas itu. Nah Kampung Jamba, Gunung Sari, dan itu merupakan satu-satunya PTD yang berhubungan dengan disabilitas di Kota Padang dan juga di Provinsi Sumatera Barat. Jadi banyak orang masyarakat yang ketika tahu dengan adanya PTD ini datang untuk bolehlah bawa anak saya dengan mengalami hambatan ini gitu. Jadi emang ini satu-satunya yang berhubungan dengan layanan disabilitas gitu. Kemudian fungsinya PTD ini yaitu itu tadi memberikan layanan intervensi secara individu ya kepada anak, yang gunanya itu untuk mengurangi perilaku yang maladaptif, perilaku yang ganggu, perilaku aktif yang membuat dia menyakiti diri sendiri lah, berbagai macam hal yang dibuatnya itu yang seharusnya tidak perlu dilakukannya, sehingga itu dia bisa mengurangi dan dia bisa mandiri gitu. Oke bang, tadi kan abang udah kasih gambar terkait UPTD LDPI Kota Padang itu gimana. Nah mungkin ada teman-teman di luar sana yang mau terjun langsung di bidang disabilitas dan juga pendidikan inklusi ini. Boleh nggak abang ceritakan gimana sih persiapan kita yang harus kita lakuin untuk terjun ke profesi ini? Ya, oke. Mungkin untuk menyiapkan ya, persiapan ya, prepare yang harus kita persiapkan ya tentunya untuk kita terjun di dunia layanan disabilitas ini. Yang jelas kita sebenarnya itu udah punya modal teman-teman. Jadi ketika kita kuliah ya di kampus, itu juga kita sudah sebenarnya tuh udah ada mata kuliah yang berhubungan dengan disabilitas itu, seperti ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah banyak lagi psikologi klinis yang membahas tentang gangguan-gangguan gitu, apalagi membahas tentang psikologi anak, membahas tentang gangguan-gangguan anak. Nah itu dari situ kita sebenarnya udah belajar secara teori, dan kita juga udah tahu gitu hambatan apa saja yang ada pada anak di usia 1 sampai 18 tahun gitu. Jadi dengan kita tahu, kita udah punya teori dan kita udah punya modal gitu ketika kita terjun. Nah ketika kita dapat pekerjaan di dunia layanan disabilitas, kita setidaknya tidak canggung gitu. Jadi kita udah tahu, oh anak ini secara teori anak ini
mengalami gangguan GSA, atau anak ini mengalami gangguan DI gitu kan, atau Down syndrome. Kita udah tahu dari ilmu yang kita pelajari. Cuman ketika kita terjun ya itu lebih luas ternyata gitu. Nggak cuman dari teori aja yang masih sempit, dan di dunia nyata itu lebih banyak. Dan lambat laun ketika kita udah terjun, nah itu secara berjalan aja itu kita udah bisa belajar gitu ketika bertemu dengan anak-anaknya. Jadi kita lebih ke mengalir aja gitu dengan berbaur dengan anak-anaknya, bermain bersama. Kita juga bakal tahu nampak, oh ternyata secara teori cuman ini ya, cuman nampak itu banyak ternyata gitu. Nah itu terjadi perbedaan ilmu yang kita punya dengan apa yang nampak di lapangan. Nah itu nanti makin bertambah lah ilmu kita gitu kan. Jadi dengan kuliah di sekolah ini sebenarnya udah punya modal gitu. Jadi paling ini juga sih kalau satu yang abang ingat ya, dari ketika abang awal masuk di PTDLDP ini, pimpinan abang itu Ibu Yosi yang menanyakan bahwasannya untuk bisa mendampingi anak ini, anak-anak istimewa ini, anak-anak yang mengalami disabilitas ini, kita tuh harus punya empati gitu, empati tinggi. Nah itu modal awal banget tuh. Kalau kita nggak punya empati, gimana cara kita untuk mau untuk berkorban buat mereka gitu. Ketika mereka butuh bantuan, kita aja nggak punya empati, kita juga nggak siap, gimana gitu kan. Jadi selain modal dari kampus, kita juga harus punya modal dari diri yang empati kita yang tinggi gitu terhadap masyarakat tentunya, apalagi anak-anak gitu. Jadi ketika teman-teman suka dengan anak-anak, nah itu kayak udah modal. Ketika udah berkuliah di sekolah gitu juga ada modal. Kayaknya intinya tuh suka menolong aja sih, ya gitu. Berarti mengalir Ya seiring mengalir aja. berjalannya. Kayaknya senang aja gitu. Mungkin dengan membantu orang itu kita menaikkan mood kita juga. Nah itu aja udah modal kan sebenarnya. Nah untuk praktek itu kayaknya sambil jalan bisa gitu. Apalagi kita nanti didampingi sama rekan-rekan kerja yang memiliki pengalaman yang udah lama gitu kan, yang udah banyak dan di dunia kerja juga ada lah tenaga ahli nanti yang bisa mendampingi ketika kita salah dalam pendampingan, itu akan diingatkan. Nah, paling itu mengalir saja sih kalau menurut abang, paling itu. Oke bang, abang ada nggak sih pesan gitu untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa yang juga ingin mengambil profesi di bidang lingkup disabilitas dan pendidikan inklusi gitu? Kesan-pesan nih? Ya kesan boleh bang. Kesan-pesan ya? Iya bang. Kalau kesan dulu lah ya. Iya. Kalau kesan selama di lingkup disabilitas ini, kesannya itu seru banget karena bertemu dengan anak-anak. Sebenarnya kalau dari pribadi abang sendiri itu dengan anak-anak itu senang ya, karena bawaannya itu happy aja, ceria aja. Ketika kita punya masalah, anak-anak itu kadang bikin menghibur gitu, tanpa sadar tuh sebenarnya anak-anak menghibur. Jadi ketika punya masalah, kita udah terhibur. Jadi melihat mereka ketawa-ketawa, mereka main aja udah senang gitu kan. Jadi kalau kesan itu sangat sangat senang, sangat bangga, sangat bersyukur bisa kenal dengan lingkungan disabilitas. Kenapa ya? Karena sebelum masuk pun kita tuh yang namanya manusia, untuk rasa bersyukur tuh kadang kan kita masih kurang gitu kan. Ketika kita berada di lingkungan yang kita lihat, wah ternyata kita udah mendapatkan loh sebenarnya apa yang tanpa kita sadari dan kita tidak bersyukur gitu. Bahkan orang lain nggak punya, kita punya gitu. Jadi kayak dengan itu meningkatkan rasa bersyukur lah. Untuk kesan senang banget dan kayak bisa lebih mengenal, dan tidak hanya anak itu belajar ke abang ya, tapi abang juga belajar ke anak-anaknya cara mendapatkan enaknya sama dia, artinya buat mengajar dia kan nggak sembarangan aja ya. Jadi kayak perlu belajar juga sama dia sampai dia ngerti sama kita ngerti sama dia, dan itu proses belajar gitu. Itu untuk kesan. Kalau pesan paling itu sih untuk modal ya. Kalau mana tahu ada yang tertarik dengan dunia disabilitas, sebenarnya itu sangat luas. Kalau teori yang kita pelajari itu sangat minim banget, kayak waktu di kampus pun dikasih itu tugas turun lapangan, pergi ke sekolah SLB itu ya, cuma dapat 1-2 subjek paling banyak, dan itu pun anak yang mengalami hambatan DI kalau nggak salah gitu. Jadi kayak masih sedikit, dan ketika masuk terjun di dunia disabilitas ini itu banyak ternyata anak-anak yang mengalami hambatan, dan awalnya cukup kaget, wah ternyata sebanyak ini gitu loh. Jadi kayak buat pesan buat kawan-kawan yang tertarik ya,
coba aja cari tahu informasi tentang dunia disabilitas apa saja gitu yang perlu dipersiapkan. Ya mungkin kalau untuk modal nggak perlu banyak sih. Dari dan mau bilang tadi kan kayak modal tuh ya ketika kita jadi masuk psikologi, kita turun lapangan kuliah tadi, matkul tadi, mata kuliah yang berhubungan dengan disabilitas, terus kayak kita punya empati, rasa ingin menolong, nah itu sudah membuat kita itu bisa terjun gitu. Jadi itu untuk pesan ya. Jadi eh, coba turun deh ke lapangan, nanti bisa tahu tuh gimana apa yang membangsakan kesan terhadap dunia disabilitas itu ternyata wow itu sebagus itu gitu. Berarti emang sesuai sama passion abang gitu ya bang? Iya. Nah, mungkin ada teman-teman mahasiswa di luar sana nih kan yang masih bingung gitu bang, dengan mau milih jurusan apa, peminatan apa, profesi apa yang akan dipilih nantinya gitu kan bang. Abang punya pesan nggak bang untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung bang? Mungkin kalau untuk bingung di teman-teman mahasiswa kayaknya itu dialami ya sama semua, hampir semua nih rata-rata tuh mengalami peminatan apa yang diambil yang berhubungan nanti setelah terjun ke dunia kerja gitu kan. Kalau untuk masih kuliah ini kayaknya nggak apa-apa, teman-teman ambil aja gitu peminatan apa yang menurut teman-teman tertarik, peminat, ambil aja. Jadi kayak lebih apa namanya tuh, lebih banyak, lebih kaya ilmu gitu. Jadi nggak harus dipersiapkan sekaku itu sampai terjun ke dunia lapangan, karena kan kita nggak tahu, kita sudah merencanakan ini pun kadang hasilnya nggak kayak gitu gitu. Jadi apapun yang bisa dicari tahu selama kita masih di dunia kampus, coba kalau selama masih cari tahu aja sebanyak mungkin, sampai nanti ketika kita terjun di lapangan pun setidaknya kita punya beberapa persen yang kita pelajari gitu. Jadi ketika kita turun pun kita nggak kaku, kita bisa gitu. Jadi kalau untuk peminatan sama memang ambil aja selagi bisa diambil. Misalnya kayak SKS-nya berlebih nih, ambil aja. Tertarik sama matkulnya, ambil aja. Karena nggak ngaruh ke dunia kerjanya, nggak ngaruh sebenarnya, lebih ke menambah ilmu teman-teman sih kalau di abang waktu itu. Jadi kalau menurut abang ambil aja sesuai apa yang teman-teman mau nanti. Berarti dieksplor aja semua. Dan dieksplor sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita turun pun kita punya modal walaupun 10%, kita tahu, kita nggak kaku banget. Keren banget nih. Sepertinya segitu bang pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih karena udah mau menyempatkan diri untuk hadir di Cyprus kita kali ini. Nah, tadi kan abang juga udah cerita tentang gimana sih pengalaman abang saat kuliah, yang awalnya itu tuh masih bingung mau milih apa, terus explore semuanya kan bang yang ada di kuliah, terus bahkan jadi ketua hima, keren banget bang. Nah, terus juga abang terjun di lingkup disabilitas dan pendidikan inklusi, terus abang kerja di UPTD DPI Kota Padang. Dan tadi abang juga udah ngasih kita gimana sih apa aja yang dikerjain di UPTD LDPI Kota Padang, gimana sih bentuk-bentuk karir yang ada di pendidikan disabilitas dan inklusi ini. Nah, juga tadi ada abang sempat mention gimana apa sih yang harus kita siapkan untuk terjun ke bidang disabilitas dan juga inklusi ini. Terima kasih abang atas kesempatannya dan untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Boleh enggak? Ada teman dikit. Ayo, boleh bang. Ya, kayaknya kalian closing statement aja kali ya. Jadi buat teman-teman mungkin masih bingung sama gambaran dunia kerja nantinya setelah tamat di kuliah ini, sebenarnya coba digali dari sekarang gitu, kemana arah teman-teman. Dan kayak tadi ketika kita masuk kuliah, ketika SKS masih berlebih, nah itu ambil aja, explore aja sebanyak mungkin. Kalau bisa organisasi jangan kenal aja, kenal juga gitu, karena organisasi ternyata memberikan pengaruh juga ketika kita terjun di lapangan. Ini contoh ya, ketika kita sudah tamat, kita bingung mau kemana, kadang kita nggak tahu opsi, tapi opsi itu datang dari orang lain gitu. Dari senior yang menawarkan, Dok, kamu udah kerja belum gitu kan? Belum nih kak, ini ada lowongan nih kayak gitu. Itu salah satu efek dari organisasi ya. Mungkin teman-teman yang masih bingung, coba explore sebanyak mungkin, jangan ilmu aja tapi kayak soft skill juga dilatih di organisasi.
internal maupun eksternal kampus. Nah terus untuk apa namanya itu terjun di dunia disabilitas tadi, buat mana tahu ada yang tertarik ya dengan disabilitas, boleh dieksplor juga mata kuliah yang berhubungan dengan disabilitas, cari tahu gitu apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu kan, apa saja sih teori-teori yang penting nantinya kita terjun di dunia disabilitas. Dengan itu kita bisa lebih siap gitu, dengan kayak kayak teman-teman mungkin sekarang bisa dengar ini ada persiapan gitu, dengan abang yang sama sekali dulu nggak ada persiapan, kayak lebih ke mengalir aja dulu apa yang abang punya waktu itu, dan ketika ditawarkan kerja ya udah coba gitu ya, kira terjun dan ternyata seenak itu. Terus satu lagi ya farmasi juga, ini salah satu karya anak nih, anak disabilitas nih yang dia ada di PTDL DPI. Itu kegiatannya itu kebetulan kita ada kelas pengembangan, jadi bikin cincin, gelang, ada menggambar juga sebenarnya. Nah ini salah satu produk yang dipakai itu, dibikin sama anak dan kita yang pakai, dan ini sebenarnya dijual juga di kooperasinya gitu. Jadi kayak mengapresiasi kerja anak-anak disabilitas dengan menjual hasil produk yang dibikinnya gitu. Sebenarnya seru berhubungan dengan anak-anak ini. eh, Banyak itu nggak mereka aja yang belajar, kita juga belajar. Dan satu lagi ya, kita sebagai manusia juga tentunya meningkatkan rasa bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita wah ternyata ada loh, dan kita nggak bersyukur dengan ini sedangkan orang ada yang nggak dapat gitu. Jadi kayak banyak lah yang dapat diambil dari dunia disabilitas ya. Mungkin sih untuk dari abang. Wah, keren banget ini ilmunya. Nah, mungkin sekian episode saya Praspita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.